Akhirnya, Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka terhadap Muhammad Riza Khalid, pengusaha yang tersohor dan kerap disebut dengan nama The Gasoline Godfather. Nama Riza muncul bersamaan dengan penetapan status tersangka terhadap 8 pejabat Pertamina dan pengusaha lain yang diduga berkomplot dalam rekayasa bisnis minyak sepanjang tahun 2015 dan 2023. Kejaksaan menduga Riza sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak mendapatkan keuntungan tak wajar akibat adanya kerjasama kontrak penyewaan kilang selama 10 tahun. Nilai kerugian akibat penyewaan tersebut mencapai hampir 9 triliun rupiah. Di tengah proses hukum kasus Pertamina, ada sejumlah pihak yang membangun komunikasi dengan Riza. Diduga orang-orang tersebut berupaya menjajaki penyelesaian perkara hukum yang tengah menjerat Riza maupun anak kandungnya yang juga menjadi tersangka. Ada indikasi kegaduhan di balik proses hukum Pertamina tak lepas dari upaya segelintir orang yang ingin masuk sebagai pengganti pemain minyak di Indonesia. Seperti apakah faktanya? Mari kita kupas perkaranya. Oke, kawan-kawan. Ini akhirnya Muhammad Riza Khalid menjadi tersangka korupsi minyak Pertamina. Setelah beberapa waktu lalu, kemarin kita tulis ya, pernah pada 9 Maret edisi Laput kemarin, Kejaksaan Agung sudah mengincar Riza Khalid. Ini akhirnya dia menjadi tersangka korupsi minyak Pertamina. Tapi memang ada tetap dugaan bahwa dia ini jangan-jangan lolos juga. Gitu. Nah, itu sebabnya kabarnya ada info bahwa dia juga melakukan gerilya-gerilya ya di kalangan tertentu gitu. Gimana Lan? Bener nggak infonya itu? Iya, jadi kalau informasi yang kita peroleh Bang, memang Riza Khalid ini sempat berkomunikasi lah dengan ada nama besar, ada pengusaha juga, dan juga ada utusan dari pemerintah. Siapa dia? Nama besar itu salah satunya Hasim Joyo Hadikusumo, Bang. Hasim Joyo Hadikusumo ini kan yang adik Presiden Prabowo Subianto kan? Betul Bang, dia itu adiknya Prabowo Subianto. Nah, Hasim ini kabarnya juga sempat berkomunikasi dengan Riza, Bang. Jadi komunikasinya itu kabarnya... Siapa yang berinisiatif Hasimnya saat menghubungi Riza atau Rizanya yang menghubungin Hasim? Rizanya yang menghubungi Hasim. Oh, Rizanya? Rizanya yang menghubungin. Ya, via telepon gitulah. Jadi katanya Hasim ini dihubungi oleh Riza 2 kali. 2 kali? 2 kali. Nah, Riza itu komunikasi dengan Hasim karena katanya si Riza ini sempat ditemui oleh beberapa orang yang katanya utusan Hasim. Gitu. Jadi kayak Riza ini kayak curhat lah. Curhat ke Hasim. Ini gue dapat apa, gue telepon nih, katanya utusan lu, semacam kayak gitu. Dia dihubungin, curhat. Nah, kalau Hasimnya sendiri sih mengakunya ke kita, itu cuma curhat biasa, menanyakan soal kasus hukum yang menjerat Riza juga. Tapi kemudian Hasim tidak begitu menanggapi itulah, karena dia sendiri pun tidak mau mengintervensi ya Bang, kasus hukum. Tunggu. Ada yang penting di situ Lan, ada yang penting. Berarti Riza Khalid menelpon Hasim Joyo Hadikusumo untuk meminta bantuan menyelamatkan dalam tanda kutip kasusnya yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung, seperti itu? Iya, kurang lebih kayak gitu Bang. Dia membahas soal kasus hukum yang menjeratnya, kemudian dia juga tadi bilang bahwa ada utusannya Hasim yang menemui dia. Nah, disitulah mereka kemudian berdiskusi, Riza menceritakan soal itu. Sorry.
Itu kan sekarang Riza Khalid kan jadi tersangka. Ketika komunikasi itu berlangsung, periodenya setelah dia jadi tersangka apa sebelum? Jadi kalau Riza itu dia sebelum tersangka. Artinya dia mencoba mencari backingan nih dalam tanda kutip nih supaya dia tidak menjadi tersangka di Kejaksaan Agung. Lalu apa reaksi Hasim saat itu? Kalau Hasim, dia itu ngakunya tidak mengintervensi kasus itu ya Bang. Jadi dia cuman mendengarkan aja curhatannya Riza. Kemudian ya udah dia nggak mau lebih jauh lah dari itu. Ini kan menarik banget ya. Ini cerita siapa nih Bang? Itu kita dapat sumber kita banyak ya Bang. Ada penegak hukum, kemudian ada orang yang tahu soal cerita itu juga. Tapi Hasimnya sendiri mengatakan itu, bercerita, membenarkan itu. Hasim membenarkan itu kalau dia sempat ada komunikasi dengan Riza. Gitu. Jadi dia membenarkan lah apa yang kita dapat dari sumber soal kita. Pertemuan itu juga menarik kan. Artinya ada pertemuan antara Riza Khalid dengan beberapa orang. Ya, betul. Nah, kita kan tahu nih Riza Khalid ini kan sedang berada di luar negeri. Informasi yang kita peroleh kan berada di Malaysia kan. Walaupun Kejaksaan Agung sempat mengatakan Riza Khalid ini ada di Singapura. Tapi kan kita memastikan ini ada di Malaysia. Betul. Artinya ada pertemuan di Malaysia, Kuala Lumpur. Itu boleh cerita nggak? Apa sih pertemuannya? Jadi kalau pertemuan, jadi ada satu pengusaha Bang, yang dia itu menyebut nama Hasim juga. Dia bertemu Riza Khalid di Kuala Lumpur. Jadi dia bertemu di salah satu hotel katanya Bang, salah satu hotel ternama di Kuala Lumpur, itu pada Juni 2025 sebelum Riza Khalid jadi tersangka ya. Nah, di dalam pertemuan itulah ada diskusi-diskusi yang menurut ada diskusi, ada pembahasan-pembahasan yang menurut sumber kita ini menyangkut soal bisnis minyaknya Riza. Soal bisnis minyak. Dan juga proses penegakan hukum di Kejaksaan Agung yang sedang bergulir itu, Bang. Tapi kalau dari pengusaha ini sendiri udah kita konfirmasi juga, Bang. Dan dia mengakunya pertemuan itu tanpa disengaja. Gitu. Dan mereka memang sempat ada diskusi juga, cuman membicarakan bisnis lain kalau kata Apa dia. tuh bisnis tadi? Kalau dia mengakunya bisnis durian gitu. Masa sih cuman ngomongin durian? Pasti ada bisnis lain dong yang mereka ngomongin. Kalau sekarang pengusaha ini Bang, dia itu sebenarnya sedang menjajaki bisnis. Bisnis pembangunan kilang dengan ini ya Bang, dengan Danantara. Nah, di masa-masa dia menjajaki bisnis dengan Danantara inilah dia bertemu dengan Hasim itu Bang. Jadi saat itu kan ada dua berarti ya pertemuan itu yang kemudian diceritakan oleh Hasim Hadikusumo. Pertama dia mengakui bahwa benar memang dia mendengar ada orang yang mengaku sebagai utusan dia, itu kan dibantah. Gitu. Yeah. Nah dia juga mengaku nih, dia juga Hasim juga dihubungin oleh Riza Khalid via telepon sebelum dia ditetapkan tersangka, berarti sebelum 10 Juli ya 2025. Sebelum 10 Juli. Nah, dia kan akhirnya jaksa menetapkan Riza Khalid ini sebagai tersangka nih pada 10 Juli yang sebelumnya juga sudah kita bahas dengan segala macam keterkaitannya. Yang sebelumnya Riza Khalid ini selalu lolos itu karena nama dia itu tidak muncul baik itu di akta perusahaan maupun di kontrak gitu. Betul. Nah, kali ini bukti jaksa untuk menjerat Riza Khalid apa nih, Kon? Jadi, Bang, menurut penegak hukum yang kita temui itu, Bang, bukti yang menjerat Riza itu ada saksi kunci yang menyebut nama dia gitu. Saksi kuncinya adalah yang pertama Hanung Budia. Dia ini mantan Direktur Pemasaran dan Niaga di PT Pertamina, Bang. Kemudian satu lagi itu ada namanya Alfian. Alfian ini orang Pertamina juga sebagai Vice President Supply and Distribution mantan. Di periode 2011-2015. Nah, berdasarkan kesaksian keduanya ini, memang menyebutkan ada nama Riza diduga terlibat menjadi pengendali salah satu perusahaan yang dimiliki oleh anaknya Muhammad Keri Adrianto. Gitu. Anung dan Alfian ini kan juga tersangka ya? Peran mereka apa dalam kasus ini? Peran mereka ini diduga untuk Hanung, diduga dia membuat kontrak perjanjian sewa kilang di PT Orbit Terminal Merak itu dengan ada satu tersangka lagi namanya itu Gading Ramadan Judo. Dia ini juga tersangka Bang di tahap pertama yang bareng dengan Kerry. Nah, Gading ini juga disebut beberapa narasumber yang kita temuin itu orang-orang yang tahu ya di sekitar mereka itu menyebut bahwa Gading ini adalah anak angkat dari Riza Khalid juga, Bang. Ada peristiwa hukum apa tuh di antara Hanung
Alfian dengan Reza dalam konteks OTM ini, kerjasama dengan OTM ini? Peristiwa hukumnya itu di mana? Jadi kalau OTM ini Bang, secara umum kan Riza Khalid ini dianggap sebagai pengendalinya gitu Bang. Jadi di kerjasama antara PT OTM atau Orbit Terminal Merak ini dengan PT Pertamina mengakibatkan kerugian negara karena kerugiannya? Jadi sebelumnya namanya perusahaan OTM itu namanya ada Oil Tanking Merak. Ini perusahaan dari Jerman lah. Nah, pada saat itu masih proses akuisisi. Proses akuisisinya itu perusahaan yang diduga dikendalikan oleh Riza Khalid ini berasal dari kredit di salah satu bank BUMN. Yang kemudian proses cicilannya itu berasal dari hasil uang kerjasama dari Pertamina gitu. Pengaruh apa Riza Khalid dalam kasus itu? Secara kan sebut pengaruh tuh. Pengaruhnya apa? Secara umum dia hanya mengendalikan sih Bang. Jadi yang bertanda tangan kontrak itu adalah Gading Judo, dia direktur utama PT OTM. Kemudian dengan Hanung Budia sebagai yang di perwakilan dari Pertaminanya gitu. Sementara dari sisi di luarnya itu Riza Khalid hanya diduga mengendalikan saja gitu Bang. Kenapa kontrak Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak ini dianggap bermasalah? Jadi Bang, sejak kontrak di tahun 2017 ya, tanda tangannya itu ya, setelah nota kesepahaman di tahun 2015 itu, memang ada beberapa perubahan adendum kontrak Bang. Salah satunya itu adalah ada perubahan yang seharusnya setelah kontrak 10 tahun itu, aset PT OTM itu seharusnya menjadi milik PT Pertamina, sampai akhirnya diubah gitu Bang. Diubah dan itu tidak menjadi milik Pertamina. Sampai bahkan di tahun 2024 itu ada wacana dan PT OTM ini menawarkan kepada PT Pertamina untuk mau nggak nih aset kita untuk dibeli Pertamina gitu, termasuk sahamnya juga segala macam. Padahal aslinya kalau mengacu kepada kontrak awal itu harusnya barangnya udah jadi punya Pertamina. Ya, betul. Tapi ternyata ini masih terus dikuasai oleh mereka. Dan setelah 10 tahun mereka juga menawarkan ini ke Pertamina untuk membayar. Mau nggak mengakuisisi. Nah, yang menariknya adalah gue menambahkan dulu ya, Mas Riki. Jadi kalau untuk Riza Khalid ini sendiri, kenapa akhirnya dia diduga kuat terlibat dalam perkara ini? Karena dia ini sebagai pengendali dan dia itu juga yang mengintervensi kebijakan tata kelola minyak Bang. Dan juga ada pengaruhnya dia. Ada pengaruh dari dia. Dan Riza Khalid ini juga lah yang diduga menetapkan harga tinggi Bang atas impor minyak. Nah, yang paling pentingnya waktu itu Pertamina sebenarnya nggak perlu tuh mengimpor banyak minyak di waktu itu, Mas. Nah, ini hebatnya nih, hebatnya satu sisi hebatnya dalam tanda kutip Riza Khalid dan hebatnya Kejaksaan Agung. Informasi ini kan tidak kita ketemukan di yang edisi pertama kemarin. Jadi memang ini kan muncul setelah informasi Kori, informasi Lani, bagaimana kemudian peran Riza Khalid ini kan muncul ketika jaksa menetapkan tersangka tahap kedua, ya kan pada 10 Juli kemarin kan, ini yang tahap kedua gitu, yang 10 Juli 2025. Ini kan ada 9 nih, disitulah kemudian Riza Khalid tersangka. Dan waktu pengumuman tersangka pada 28 Februari 2025, ini kan tahap pertama nih, mereka tersangka kan, ini kan ada 9 orang tersangka juga nih, ada Direktur Utama Pertamina Patraniaga, dan yang peran Riza Khalid mulai terendus itu karena apa? Karena jaksa juga menetapkan tersangka dan penangkap Muhammad Keri Adrianto. Ini putra satu-satunya Riza Khalid itu. Itulah muncul. Tapi di sini kawan-kawan, kalau kawan-kawan ingat ya, ini kan muncul itu adalah urusan oplosan BBM, gitu kan? Dulu ramai gue yang ramai. Itu ya. Nah, itu gimana dulu ceritanya, Rik? Ya, jadi gini, ketika ekspos perkara ini memang ada setidaknya jaksa mendapatkan 5 indikasi penyebab kerugian negara. Yang pertama itu kaitannya dengan ekspor minyak mentah ya dalam negeri, dan yang kedua impor minyak BBM melalui daftar mitra usaha terseleksi. Ada juga kaitannya sama kerugian impor BBM, kerugian akibat subsidi, dan kerugian pemberian subsidi gitu lah. Ada banyak lah komponennya waktu itu. Nah, kelima unsur kerugian ini itu berasal dari beberapa kerjasama antara anak usaha Pertamina dengan perusahaan-perusahaan vendor mereka. Jadi gini, Pertamina kan punya 3 kaki ya lini bisnis yang menopang mereka. Yang pertama
kilang Pertamina Internasional, Pertamina International Shipping, yang ketiga itulah Pertamina Patraniaga. Ya. Oke. Jadi barang minyak mentah kalau misalnya mau dikirim ke Indonesia itu pasti lewat Pertamina International Shipping. Ya. Dan di situ mereka juga bermitra dengan sejumlah perusahaan, salah satunya itu PT Jenggala yang dimiliki oleh Carry, ya. Dan yang kedua, kalau misalnya tahapannya nih ya, ketika minyak mentah ini udah sampai ke Indonesia itu kan akan ditampung di kilang gitu ya. Nah, urusan kilang ini dikelola KPI ya. Memang Pertamina itu mempunyai kontrak dengan sejumlah perusahaan. Salah satunya itu dengan Orbit Terminal Merak itu. Jadi ada aspek distribusi, penyimpanan dan pengolahan, dan ada aspek pemasaran. Siapa yang memasarkan? Pertamina Patraniaga. Itu kenapa direksi dan para pejabat di 3 anak usaha ini kemudian jadi tersangka. Nah, gitu loh. Nah, ini kan terlihat ya bagaimana sebenarnya beragam modus dan dugaan korupsi impor minyak ini muncul gitu. Nah, itu kan juga menunjukkan betapa kompleksnya kasus ini. Yang menariknya adalah kita balik lagi nih ke Riza Khalid. Dia kan selama ini juga muncul dalam beragam kasus. Ya, kasus yang Zatapi, Papa minta saham, segala macam gitu. Dia kan selalu lolos gitu. Dan menariknya adalah dia juga dekat dengan pengusaha ya, Lan ya? Iya, betul Bang. Jadi kalau Riza Khalid ini dia memang udah dikenal ya dari dulu. Setiap pemerintahan, siapapun penguasanya, dia itu dekat penguasa iya, dekat dengan politikus iya. Dan tadi Bang kalau disebutkan bahwa dia sering kali lepas dari beberapa kasus hukum, itu benar. Jadi kita udah pernah nulis juga di tahun 2008, itu kasus minyak Zatapi. Jadi waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK ya? KPK lagi mencoba menyelidiki ya Bang kasus korupsi minyak Zatapi ini. Jadi Zatapi itu salah satu jenis minyak campuran minyak dari Sudan dan Malaysia gitu Bang. Kemudian dicampur. Nah, pencampurannya itu kabarnya dilakukan di perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Khalid di Singapura. Yang kita kenal namanya PT Gold Manor. Itu basisnya ada di Singapura. Nah, masalahnya waktu itu ketika Petral yang membeli minyak Zatapi itu, ketika dibeli lalu minyaknya ini ditaruh di kilang di Cilacap, baru 2-3 hari minyak itu datang ditaruh di Cilacap, tapi kemudian mesinnya rusak Bang. Rusak ya? Iya. Artinya minyaknya ini nggak cocok dengan kilang dan mesin Indonesia saat itu ya? Betul, spesifikasi minyaknya itu nggak cocok. Nah, karena itulah KPK juga merasa, loh kok ini bocor kayak gitu, makanya itulah kecurigaan-curigaan. Dan informasinya kan bukti bahwa tadi lu sebut bahwa Riza mengendalikan Gold Manor itu kan sudah terang ya. Tapi akhirnya lolos juga lah. Kenapa itu lah? Iya betul. Waktu itu karena ketika KPK lagi mengusut perkara ini, kemudian polisi juga masuk gitu. Polisi juga mengusut perkara ini, gitu ya? Bareskrim masuk, tapi kok tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi mungkin kita tidak tahu saat itu ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah sudah ada penetapan tersangka kan? Iya, udah ada penetapan direkturnya pun juga dari tersangka waktu tersangka. Iya betul. Tapi di Bareskrim itu sendiri kasusnya stop. Soal Papa minta saham ini juga menarik ya kawan-kawan ya. Itu saat itu pada 2015 itu kan mengguncang betul peta politik dalam negeri karena kasus itu kan menyeret mantan ketua DPR Setia Novanto yang saat itu notabene ketua umum Partai Golkar. Nah, itu memang ada bermula dari rekaman yang muncul ketika pemilihan presiden 2014 selesai gitu. Ketika itu juga kebetulan berbarengan ada bersih-bersih Petral. Pemerintah bersih-bersih dari Petral gitu. Nah, rekaman ini kemudian muncul lagi. Ada rekaman baru lagi muncul Februari kemarin, teman-teman. Dan di sebuah akun media sosial yang diduga suara Riza Khalid. Di situ menceritakan gitu. Ya, hampir mirip dengan yang sebelumnya sih, bahwa seharusnya sih uang 500 miliar itu dibagi 2 gitu. Ada dibagi ke pasangan saat itu ya, 2012 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dan 250 miliar lagi ke Jokowi Yusuf Kalla. Ini memang tidak terbukti dan memang tidak terjakini bahwa itu adalah suara Riza Khalid, dan itu tidak terjadi, belum ada bukti segala macam. Tapi kan ini sudah
menjadi sedikit gambaran bahwa memang Riza Khalid ini sangat dekat dengan penguasa gitu, yang memang di tulisan round up kita kan juga menyebut ya bagaimana dia dekat dengan penguasa, bagaimana dia bisa menjadi penyokong Prabowo Subianto dalam hal ini. Gimana, Lan? Iya Bang, jadi waktu itu di pemilihan presiden 2014-2019, Prabowo ini kan juga maju jadi presiden ya Bang. Calon presiden, dia itu bersama Hatta Rajasa. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa dia itu memang mendukung pasangan ini, itu terlihat dari kedatangan Riza Khalid saat pembacaan quick count Bang. Waktu itu pembacaan quick count, Riza Khalid datang, hadir, tapi kemudian dia langsung pulang ya ketika melihat hasilnya yang mengarah, pasangan ini akan kalah gitu. Nah, waktu itu kan dia juga dekat dengan para politikus tuh. Ada beberapa pertemuan dengan tokoh politikus. Pada 2018 dia hadir tuh. Waktu itu Joko Widodo masih presiden memberikan kuliah umum. Berikan kuliah umum. Lalu pada di tahun yang sama ya kalau nggak salah ya, itu kan Partai Nasdem kan menggelar acara Akademi Bela Negara ya, yang dia juga hadir dan Riza Khalid saat itu duduk bersama dengan pejabat lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Riza Khalid ini adalah somebody gitu loh. Adalah seseorang. Dia punya koneksi yang cukup baik dengan beberapa pihak dan itu yang membuat kasus ini menarik gitu. Akhirnya Kejaksaan Agung menjerat Riza Khalid sebagai tersangka gitu. Nah, balik ke kasusnya nih, gitu. Sejauh mana bakal kejaksaan menjerat Riza Khalid dalam hal ini? Oke Bang, sejauh ini sih posisi Riza Khalid kan keberadaannya dari pihak Kejaksaan Agung menyebutkan ada di Singapura ya Bang. Kita juga mewawancarai pihak imigrasi Bang. Jadi keberadaan dari Riza Khalid ini disebut sekarang posisinya di Malaysia Bang. Penyidik masih berusaha untuk mencoba menangkap Riza Khalid gitu Bang. Dan komunikasi dengan pihak dari Malaysia sendiri sudah berjalan gitu. Iya. Yang bisa kita lihat dari kasus ini adalah pertama bahwa Jaksa Agung punya bukti solid, begitu ya, untuk menetapkan klaimnya ya, Riza Khalid sebagai tersangka, yaitu dari kesaksian dari Hanung dan Alfian Nasution ya. Dua orang inilah yang kemudian yang diduga terkoneksi langsung dengan Riza Khalid. Yang menarik teman-teman, kenapa Riza Khalid tidak terhubung dengan Kerry, putranya gitu, sebagai beneficial owner navigator Katulistiwa. Tadi kan lu bilang bahwa akhirnya dia muncul lewat Gading Ramadan Judo ya, yang katanya juga anak angkat dari Riza Khalid. Jadi ini kan tadi kan di penangkapan tahap pertama pada 28 Februari 2025, itu hampir 4 bulan lalu ya, berarti ya teman-teman. Itu kan putra dari Riza Khalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza kan sudah menjadi tersangka. Inilah yang membuat kita dulu mencuri perhatian kita, teman-teman. Orang yang Riza Khalid ini kan selalu lolos ya tadi ya, lolos dari hukum, kemudian tiba-tiba Jaksa Agung menjerat Kerry yang kita duga saat itu, pada edisi yang 9 Maret itu kita duga ini pintu masuk nih untuk menjerat Riza Khalid. Tapi ternyata enggak ya, bukan Kerry yang justru menjerat si Riza Khalid. Iya Bang, jadi pada saat untuk tersangka yang di tahap pertama itu Bang, sebenarnya nama Riza Khalid itu tidak disebutkan perannya di kasus ini gitu. Jadi hanya muncul nama itu bahwa Riza Khalid adalah orang tua dari Kerry yang punya sahabatnya itu namanya Gading yang juga disebut sebagai anak angkatnya Riza Khalid. Kemudian ada sahabatnya juga Dimas, itu sahabatnya Kerry juga gitu. Jadi secara spesifik di penetapan tersangka di tahap pertama ini peran Riza Khalid itu tidak muncul Bang. Justru nggak muncul kan? Muncul justru. Makanya ketika jaksa memeriksa Alfian dan Hanung, inilah menjadi pintu masuk gitu. Meski pada penyidikan tahap pertama itu, jaksa kan juga sudah menggeledah rumah Riza Khalid. Pertama yang di Fatmawati, yang kedua di Panglima Polim. Nah, kita kan juga sudah mewawancarai pengacara Alfian Nasution dan Hanung Budia ya. Ini kan satu pengacara ya, Bang Luhut Pangaribuan ya. Apa cerita Bang Luhut saat itu? Oke, jadi kalau penjelasan dari Luhut, pengacara Alfian dan Hanung,
Dia sebenarnya masih ingin mendalami kasus ini ya, Bang. Oke. Intinya dia bilang belum banyak hal yang dia ketahui karena dia masih mempelajari kasus, dan mengenai hubungan antara Hanung dengan Riza itu seperti apa, dia pun juga belum banyak tahu soal itu. Tapi kalau menurut dia rasanya nggak ada tuh hubungan antara Riza Khalid dengan Hanung. Itu klaimnya dari Luhut. Itu mungkin karena dia baru jadi lawyernya Hanung kali ya. Betul. Karena informasinya sebelum ini sebenarnya Hanung dan Alfian sudah ditempel sama pengacara yang berbeda ya. Iya, betul. Kemudian pengacara itu diganti. Baru pergantiannya baru. Iya. Baru beberapa hari lah. Setelah jadi tersangka. Setelah jadi tersangka. Iya. Oh. Dan penangkapannya sendiri juga dramatis ya, Hanung ya. Dia bukan ditangkap seperti Kerry yang dulu dipanggil ke Kejaksaan Agung, diperiksa, tapi Hanung Budia ini ketika hendak melawat ya, keluar negeri di bandara ya, ditangkap ya. Ditangkap. Gitu. Ya, Kak, informasinya memang dari 9 tersangka itu satu-satunya yang ada upaya paksa ini Hanung. Hanung ya, belum ada tersangka lain ya. Gitu. Nah, itu yang memang membuat kasus ini kompleks ya, teman-teman ya. Ini kan tadi ada 9 tersangka ya, 9 tersangka lain. Ini masing-masing punya objek hukum sendiri ya, Korea gitu. Martin Haendra sebagai trafigura ceritanya berbeda dengan tidak terkait dengan orbit Terminal Merak gitu. Nah, ini kan tadi terlihat ya bagaimana Riza Khalid kemudian menjadi tersangka, bawa barang bukti soal segala macam. Ada satu pertanyaan menarik nih. Seberapa besar pengaruh Riza Khalid dalam bisnis minyak di Indonesia? Bahkan Asia Tenggara ya kabarnya Lan. Gimana Lan? Iya, peran dia memang cukup besar, Bang, karena dia ini dikenal sebagai saudagar minyak. Saudagar minyak. Saudagar minyak. Kenapa dia disebut sebagai saudagar minyak? Karena dia inilah yang kemudian menguasai perdagangan minyak se-Asia Tenggara. Dia pun juga ini ya, Bang, kaki-kaki dia di vendor Singapura itu cukup kuat ya. Karena sumber kita itu mengatakan bahwa hampir seluruh vendor minyak di Singapura itu memang bisa disebut di bawah kendalinya Riza Khalid. Di bawah kendali dia. Dari mana dia memulai kerajaannya di bisnis minyak ini, Lan? Sebenarnya dia sendiri bukan orang baru di bisnis minyak. Awalnya dia belajar dari minyak ini karena ada 2 cerita sebenarnya. Yang pertama, dulu dia pernah bekerja di salah satu perusahaan milik keluarganya HM Yusuf. Persisnya dia itu pernah bekerja di perusahaan Iwan Valian Yusuf. Jadi perusahaan yang di Singapura itu sebenarnya cuma perusahaan trading aja. Yang jauh lebih dikdaya sebenarnya penguasaan Riza terhadap vendor-vendor crude oil yang ada di Afrika, yang ada di Timur Tengah. Itu banyak yang berkongsi dengan Riza Khalid gitu. Dan bahkan kabarnya semuanya itu lewat Riza ya masuknya. Iya. Jadi gini, ini yang kasus ini menjadi sorotan kejaksaan kan karena ada konspirasi lah antara pejabat Pertamina dengan sejumlah perusahaan. Yang di Tenggara di balik itu adalah ada Kerry, ada Gading Yudo, ada Riza Khalid. Pertamina itu seringkali merekayasa laporan berkala yang menyebut bahwa pasokan minyak mentah dalam negeri ini dianggap harganya mahal lah, kualitasnya off spec lah gitu ya. Dibuat-buat lah. Dengan cara itu kemudian ya kilang-kilang minyak yang ada di dalam negeri itu mendapatkan izin untuk diekspor keluar gitu ya. Nah, karena kita nggak punya crude yang diolah, opsi yang harus dilakukan adalah mendatangkan minyak mentah dari luar. Kita harus mengimpor nih. Nah, minyak-minyak mentah ini memang diimpor secara lewat mekanisme lelang, tapi ini pun juga nggak luput dari perencanaan yang sistematis. Dibuat lelangnya itu mepet-mepet. Jadi akhirnya nggak banyak peserta lelang yang bisa ikutan dalam lelang. Di sinilah kemudian banyak vendor-vendor yang sudah kondisikan, yang ini juga berkongsi dengan perusahaan-perusahaan itu masuk ke dalam. Jadi ada banyak lah. Yang ini kemudian menjadi objek hukum salah satu ya, penyidikan di Kejaksaan Agung gitu. Tapi yang menarik memang, ini kan sudah kita munculkan ya di edisi yang laporan utama kita yang 9 Maret bahwa memang ada sebenarnya motif pergantian pemain dalam bisnis ini gitu. Makanya muncullah nama Hasyim Joyo Hadikusumo. Muncullah tadi dari cerita Lani, ada pengusaha-pengusaha yang mencoba meminta jatah. Apa yang selama ini dikuasai Riza Khalid, kemudian dibagilah ke para pengusaha ini. Gitu. Nah, itulah kemudian kayaknya memang
kalau boleh kita lihat secara kronologis, kenapa akhirnya Riza Khalid menelpon Hasyim? Karena dia sudah tersudut. Gitu. Artinya sudah tidak akan lagi lepas ya Riza Khalid dalam kasus ini. Sesolid apa memang buktinya itu? Nah, selain kesaksian itu, Bang, sebenarnya ada bukti lain berupa dokumen ya, Bang. Oh, deh. Dokumen secara spesifik dari pihak penegak hukum nggak detail ya dokumen seperti apa yang memang akhirnya menjerat Riza Khalid gitu. Tapi pihak kejaksaan menyebutkan bahwa memang bukti mereka solid untuk menjerat Riza Khalid gitu. Jadi indikasi pergantian pemain ini kan sudah muncul ketika liputan kita yang pertama kan, Maret itu kan. Betul, gitu. betul. Jadi di liputan pertama sebenarnya sudah ada sinyal itu dan liputan kita yang terakhir ini sebenarnya menguatkan indikasi itu. Ya, bahwa ada pengusaha yang punya kedekatan dengan presiden, yang itu juga ada komunikasi yang kontennya itu adalah menjajaki upaya kerjasama lah dengan Riza Khalid ya, untuk keperluan pembangunan kilang baru lah, 4 kilang baru gitu. Tapi ada informasi lain yang juga kita sempat dapat di lapangan yang menyebut bahwa sekalipun ada perseteruan, ya gaduh-gaduh seputar penegakan hukum minyak ini, pemerintah sebenarnya punya visi yang ya boleh dibilang mulia lah gitu ya. Jadi kalau selama ini memang ada permainan di balik tata kelola minyak ya, misalnya kilang-kilang minyak tua kita itu sengaja ditelantarkan, lifting minyak itu dibilang sering kali nggak maksimal. Otoritas pemerintah kayaknya ini pengen berbenah lah soal ini, ya. Dari yang ada sisi positif. Sisi positifnya di situ ya. Jadi kalau kapasitas produksi kita saat ini masih di angka 500.000 barel, konon ini akan ditingkatkan menjadi 1 juta barel lah setiap hari. Dan sumber kita ini juga meyakini bahwa kegaduhan ini mungkin akan kelar dalam periode sekitar 3-6 bulan ke depan lah. Jadi ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan industri minyak ini akan berkompromi lah. Tapi ujungnya bakal makin murah nggak nih BBM kita? Nah itu sebenarnya kalau menurut kita ya, prinsipnya buat Tempo adalah gini. Sekalipun ada pergantian pemain, concernnya kita adalah gini. Jangan sampai ada aturan-aturan hukum yang dikangkangi. Kan gitu ya? Iya. Yang kedua, kalaupun ada pengusaha, vendor, perusahaan asing yang masuk, ya memang diniatkan memang semata-mata untuk memberikan benefit sebesar-besarnya buat masyarakat. Jangan sampai karena adanya kompromi di antara para pengusaha, kemudian harga minyak menjadi mahal. Yang ujung-ujungnya masyarakat yang makin menderita. Tapi gini teman-teman, ini menarik. Ini kan kita sudah bikin 2 edisi nih. Yang pertama 9 Maret, yang kemarin juga kita bikin dengan akhirnya kita menyebutkan Riza Khalid sebagai tersangka nih. Dalam liputan kita kemarin, itu kan kita temukan ada beberapa informasi lainnya. Termasuk diantaranya kita menemukan ada peran-peran diduga pejabat-pejabat, mantan pejabat-pejabat Pertamina dalam kasus ini. Yang dalam penyidikan terakhir, ada rilis terakhir dari Kejaksaan Agung, itu tidak muncul. Gitu. Nah, ini bisa jadi liputan kita berikutnya nih, teman-teman. Gitu. Kita akan kejar terus. Karena apa? Karena urusan BBM ini itu kan kepentingannya sangat luas ya. Hampir tidak ada warga negara Indonesia ini yang tidak terhubung dengan bahan bakar minyak. Gitu. Setiap individu di Indonesia itu pasti membutuhkan bahan minyak, tapi di satu sisi juga banyaknya mafia di sana itu menyebabkan harga minyak kita itu agak lebih mahal tuh daripada negara lain. Nah, mudah-mudahan kan ada solusi dan kita juga akan terus mengupas kasus ini. Tidak hanya berhenti ke Riza Khalid, kita akan kupas lagi. Jangan-jangan ada orang lain, jangan-jangan yang lebih besar lagi yang terlibatnya perannya lebih banyak terlibat dari kasus ini. Oke, kawan-kawan, rasanya cukup ya kita diskusi soal Riza Khalid dan ini memang ceritanya memang tiada habisnya nih. Ini entah seberapa kali kita menulis soal Riza Khalid dan mudah-mudahan kita akan temukan di info-info baru berikutnya buat para pembaca kita. Oke teman-teman ya, selamat malam, terima kasih.